kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Ya, bismillah, alhamdulillah. Mengenai korupsi, ini sebenarnya ranahnya para tokoh agama, para tokoh masyarakat, atau singkatnya ya kita juga perlu tahu. Jadi korupsi ini adalah sebuah musibah sebenarnya yang terjadi di hampir seluruh negara. Ya, namun kalau kita lihat di Indonesia ini mungkin tidak separah di negara-negara lain. Tapi yang terpenting bahaya korupsi ini adalah salah satunya adalah ancaman dari agama Islam, itu bahwasanya mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang haram, neraka sakor. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu, Allah menyebut bahwasanya ya, tatkala Allah mengisahkan tentang ahlus sakor, sebuah neraka yang paling panas yang disebutkan di dalam Al-Quran itu namanya neraka sakor. Ancamannya sangat berat, cuman tinjauan secara kita ini memang sangat membahayakan masyarakat ya, akibatnya banyak jadi perampasan harta orang secara tidak, dampak negatifnya sangat banyak dari sisi agama juga. Korupsi ini perbuatan yang tidak baik ya. Korupsi itu bahaya yang sepengetahuan saya tentang korupsi ini, masuk juga dosa-dosa besar yang diancam oleh Nabi Muhammad, orang-orang yang mengambil harta orang dengan cara yang batil ya. Pertama, penyebabnya kalau kita lihat secara sejarah atau kita kaji secara ilmiah dalam Al-Quran, penyebab utama terjadinya itu adalah kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Jadi sebenarnya mereka kita ini secara akal sehat aja kita sudah mencukupi sebenarnya kalau sekedar untuk makan, cuman kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, nah, itu yang menyebabkan mereka terjadinya korupsi semacam ini. Ada kebutuhan yang tidak seperti apa yang disampaikan oleh calon presiden kita dulu, Bapak Anies Baswedan, sempat saya simak. Jadi salah satu penyebabnya karena ketidakpuasan dari apa yang mereka dapatkan. Apapun di dalam manapun kita akan menjumpai semacam itu, baik dunia pendidikan ataupun dunia secara umum, itu memang akan terjadi yang namanya penyebab utamanya adalah terlalu cintanya berlebihan terhadap dunia. Kemudian mungkin salah satu sebabnya juga karena kurangnya agama yang menopang kehidupan mereka, jadi akhirnya mau jalan pintas. Yang seperti yang ketiga juga mungkin sebagai tambahan di antara sebabnya ya karena kurangnya penegakan hukum Islam di negara kita ini, jadi korupsi terjadi. Salah satu sebabnya itu yaitu kurangnya, jadi para koruptor ini tidak ada hukuman jera. Makanya Bapak Anies Baswedan berpesan, salah satu yang menjadi target beliau kalau beliau jadi presiden itu adalah bagaimana memberikan hukuman jera yang sebenar-benarnya kepada korupsi. Tidak diancaman Al-Quran sangat berat ancamannya. Kalau kita secara hukum, kalau di negara-negara yang tegak Islamnya seperti di Arab Saudi itu potong tangan, kemudian dipancung kalau memang mereka kira. Kalau kita di Indonesia hanya sekedar istilahnya pengasingan dari keluarga, tinggal di penjara, tapi di penjara mereka sudah bebas. Artinya tidak membuat efek jera itu ini untuk apa triknya untuk korupsi. Dampak yang paling tampak adalah tidak kestabilan negara. Jadi negara ini akan terus istilahnya akan diancam dengan begitu banyak istilahnya penyakit ya, nanti diantaranya anak keturunan juga akan mengikuti semua. Ya paling besar sebenarnya apa yang Allah sebutkan juga, kita kembali lagi kepada apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau sudah nampak kerusakan di muka bumi ini akan ada
kehancuran bencana alam. Itu awal mulanya dari perbuatan manusia, dan paling besarnya adalah mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Ini kan korupsi ini artinya mereka menantang Allah. Nah, itu azab yang pertama kali. Kemudian yang kedua, keturunan tidak akan pernah baik. Jadi kehidupan mereka, ya, dampak-dampak yang paling besar yang kita lihat sekarang ini terjadinya banyak fenomena-fenomena itu bukan hanya sebab karena dunia ini begini-begini, enggak. Dosa-dosa kita yang paling banyak. Dosa yang paling besar itu adalah menantang Allah. Dosa korupsi ini adalah dosa yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Secara hukuman, ya, itu mungkin perlu dikaji lagi. Kalau kita lihat secara keefektifan untuk memberantas ini masih mungkin di bawah 50%. Jadi mungkin masih harus lagi ditingkatkan, terutama bagaimana dari pihak-pihak pemerintahan untuk lebih memberikan hukum jera itu. Makanya itu seperti tadi, kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Bapak Anies Baswedan kemarin itu. Jadi beliau ingin bagaimana efek jera itu agar mereka istilahnya tali hubungan mereka diputus. Ya, bagaimana mereka dikasih hukuman. Kalau sekarang ini masih istilahnya masih tidak membuat efek jera, hanya ya masih minim sekali, ya masih minim sekali dalam peningkatan hukuman seperti pencurian apa kan, masih ringan lah, belum semaksimal mungkin untuk ya, kalau kita lihat sekarang. Ya, saran yang pertama mungkin perlu kita kembalikan kepada pihak pemerintahan untuk lebih memperhatikan lagi, terutama pada rakyat kecil ini. Saran utama ya bagaimana para koruptor ini ditahan, ya, tidak dibebaskan sebebasnya untuk ya melakukan aktivitas lagi, ya meminta mereka untuk mengganti apa yang mereka telah ambil, mungkin di hartanya ya yang mereka miliki ini hasil korupsinya ditarik lagi oleh pemerintah. Itu ya, kalau sekedar hanya di penjara nanti anak keturunannya yang menghabiskan lagi kan tidak ya, mungkin itu jalan